terpuja terdapat di seluruh tanah Papua, indah parasnya. Tidak perlu itu dibawa ke museum dan komunikasi dan tokoh adat dikasih ke situ untuk dipakai untuk ritual adat supaya tidak digunakan sembarang lagi dalam ruang lain. Itu disimpan, bukan dibakar kayak itu. Apalagi ambil dari kepalamu baru tahu di tempat ini dibakar. Set marah di situ. Hukum TNI harus dan bila perlu nih. Saya jelaskan, masyarakat tokoh adat sini bila perlu penguasa wilayah ini yang pusatnya bukan mereka ke pengadilan, perbuatan hukum namanya itu. Jadi kenapa hukum adat yang dilanggar? Salam baku dapat dari kami dengan abang saya, dengan kakak saya, senior saya, guru saya, Bapak Advokat. Saya biasa sapa yang paling manis, MMS. Senior saya hormat, guru saya kakak advokat, Matius Mamunsane, sarjana hukum. Apa kabar aman? Yes, apa kabar baik? Mantap, mantap. Akhir-akhir ini muncul ada sebuah peristiwa yang memang sangat menggemparkan publik. Kejadian kemarin di tanggal 20 ya. Nah, maaf saya ralat 20 Oktober 2025 di mana ratusan satwa Papua hasil patroli terpadu diungkap, masyarakat dihimbau hentikan perniagaan ilegal, dan itu dilakukan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Papua yang kemudian mengumumkan hal itu. Namun satu fenomena yang kemudian menjadi kontroversial bagi publik, lebih khusus ini masyarakat adat yang punya adat, yang punya alam, yang punya tanah ini, mereka marah. Karena apa? Mahkota yang dianggap itu sebuah mahkota kebesaran itu adalah lambang jati diri, harga diri sebagai orang Papua. Mahkota burung cendrawasih itu dibakar. Peristiwa pembakaran simbol adat bisa dikatakan itu nilai adat, adat masyarakat adat kita, saudara kandung kita dalam di tanah Papua ini. Memang betul terkait masalah perlindungan terhadap hewan endemik, saya pribadi sangat mendukung itu, sangat mendukung. Ada memang gitu, itu ada aturannya gitu. Saya pribadi mendukung itu, oke. Tapi yang sangat saya sesali, bahkan marah dan bahkan murka, begitu melihat video dan baca berita, melihat video itu dan baca berita, cara pemusnahan itu yang salah, bukan keliru, salah. Betul bahwa dalam undang-undang dalam pidana, tidak pidana, mau pidana apapun, terkait barang bukti memang harus dimusnahkan. Tapi tidak boleh serta-merta. Apabila ada berkaitan dengan adat, tolong dikaji dulu sebelum dimusnahkan. Berbeda dengan miras. Dengan barang-barang bukti lain. Apalagi di situ yang selama ini kita tahu, yang saya pahami dan juga berdasarkan sejarah asli turun temurun, ya di sini memang simbolnya burung. Di cendrawasih itu sakral. Saya harus tahu memang. Nah, dan itu biasa topi-topi adat itu simbol di sini, itu tanda kebesaran mereka. Ini asli mereka. Ya sesungguhnya yang saya pahami itu dipakai oleh tua-tua adat pada saat proses ritual adat. Contoh dulu, pada saat pengesahan Ondo Afi, Ondo Folo atau Ondo bisa dikatakan oleh kepala-kepala suku untuk mewakili mereka dan berbicara kepada ruang adat, sehingga itu yang turun temurun. Pada saat posisi itu dan proses adat lain, dan itu sakral, tapi dibakar, itu yang saya marah dan saya kecewa. Pertanyaan saya, ini pasti ahli hukum semua tahu lah, bahwa undang-undang kita ini, jangan lupa, apakah sistem hukum adat, sistem hukum Republik Indonesia kita ini peninggalan Belanda, penjajah yang kita masih pakai sekarang. Dan itu banyak bertentangan dengan adat kita. Belum lagi undang-undang yang dibuat banyak yang bertentangan dengan nilai adat kita di bumi Nusantara ini. Banyak. Pertanyaan saya,
ahli-ahli hukum yang pada saat membahas atau mengesahkan undang-undang apapun di Republik Indonesia pernah tidak buat kajian mendalam yang ada berkaitan dengan adat-adat nilai adat di bumi Nusantara termasuk Papua. Salah satunya ini pernah tidak? Kalau tidak, ya jangan serta merta dengan undang-undang Indata. Karena apa? Sejarahnya kita tidak bisa bantah. Negara Republik Indonesia ini baru umur 80 tahun pada tanggal 17 Agustus 2025. Oke? Sebelum ada negara ini, sudah ada wilayah adat dengan masalah-masalah adat di situ. Sudah ada. Dan itu sudah ada sistem hukum adat. Dan generasinya pasti tahu itu. Apabila mohon maaf, kalau dia berpredikat bukan menjustifikasi, dia adalah generasi penguasa wilayah. Pasti dia tahu itu. Tidak ada mereka klaim diri pemilik wilayah. Yang asli itu mereka menamakan diri turun-temurun penguasa wilayah atau biasa disebut bahasa tuan tanah. Dan itu ada nilai yang di situ. Adat itu nilainya magis dan religius. Jangan dilanggar situ. Itu di adat memang kami tidak ada aturannya, ada pantangan. Ini mereka melanggar pantangan adat ini namanya. Mereka harus telusuri dulu sejarah. Dan jujur, saya ini ras Melanesia, saya keturunan betul asli dari Timur, tepatnya Adenara. Sekarang saya di Papua ini kurang lebih baru 30 tahun lebih saja. Tapi dari sejarah turun-temurun, suku ada berapa suku di Adenara itu sangat kaitan dengan tanah ini, satu sama lain. Sudah diam 10.000 tahun lalu. Dan memang amanah kami disuruh untuk diam dulu, tapi sudah saja kami sudah bangkit bicara karena sudah waktunya. Saya baca ini, saya lihat ini, saya dalam hati nuraniku, jiwaku berontak, marah besar. Karena sama saja negara RI dan pemerintah ini melalui oknum pejabat, yaitu kepala BPKSD Papua dan berapa aparat oknum partai TNI itu tidak tahu adat, sehingga mereka tidak beradab. Ini salah ngomong. Saya kecam ini. Karena itu simbol adat, jati diri mereka. Kita harus hargai. Apalagi kita ini hidup di tanah ini. Seperti yang kita hidup kan sudah disampaikan. Di mana tanah kita pijak di situ, langit kita junjung tinggi. Mana yang aplikasi dalam kehidupan kalian? Sehingga siapapun oknum orang Papua yang mendukung terhadap pembakaran Universitas Papua, berarti dia tidak tahu sejarah, berarti dia tidak tahu adat. Dan jujur kami dari Nara ada kaitan dengan tanah ini. Tanah ini kami juluki tanah Eka Manuk Utawatan, berarti tanah burung. Tiba di mana? Di tanah Eka Manuk Utawatan Kota Kepala Burung. Yaitu apa? Di Ayamaru dan sekitarnya. Pasukan kami dari Biak. Sukunya Pamayor, dan ternyata saya temukan sudah generasinya Mayor Sumbre. Luar kami itu, pasukan mereka. Jika itu nanti sampai ke Ternate itu, kalau kita bicara. Dan sejarah ini belum ada ahli antropolog atau ahli sejarah buat hukum, ahli sejarah di dunia ini, apalagi di Indonesia, belum ada yang ungkap. Kecuali generasi aslinya saling ketemu, saling ungkap, satu sama lain saling menyatukan sejarah. Kami tidak cari sejarah, kami bangkit, menemukan dan menyatukan. Kami tidak perlu cari sejarah, orang yang harus cari sejarah di kami. Selama ini kami diam. Dan jujur saya diam sekitar 36 tahun. Dari kawasan Petani saya sudah ceritakan. Dan saya tidak sembarang dengan adat. Tuh. Jadi itu, saya sendiri saya marah, murka, dan saya kecam sekali dengan tindakan ini. Jangan karena dengan dalih bahwa undang-undang peraturan Menteri Kehutanan terus melanggar adat, melanggar pantang adat, ini yang salah besar. Ini sama saja negara dan pemerintah melalui oknum pejabat yang berwenang yang tidak tahu adat, sudah menginjak kepala-kepala generasi asli Nusantara, lebih-lebih nih generasi asli di Papua sini sudah menginjak, itu namanya. Ini apalagi ada hukum TNI video, ambil topi adat dari kepalanya, baru ditaruh dalam itu tempat pemusnahan dibakar. Oh, saya marah situ. Iya. Jangan karena dengan dalih undang-undang, dengan peraturan menteri, terus kalian menginjak-injak harga diri orang Papua atau generasi asli Nusantara ini. Jangan sampai membuat kami bangkit bersatu dan lawan.
Jadi saya pun tahu kepala apakah BPKSD Papua ini siapa tuh Joni siapa saya itu nggak belum begitu tahu, sudah membuat klarifikasi minta maaf, tapi tidak cukup itu, tidak cukup itu. Jadi harusnya apa yang kemudian harus pergi ketemu ketua-ketua adat dan minta maaf, ketua adat. Ketua adat di tentang Papua bila perlu, karena dia punya wilayah itu bukan di provinsi Papua, Balai besar ini. Ada berapa provinsi? Iya, ya. Sehingga saya minta juga perlu ini di-share ke Prabowo supaya Prabowo mulai tahu. Bila perlu Prabowo ditugaskan ahli antropolog itu dalami kembali dulu sejarah ini. Banyak sejarah yang dibengkokkan. Yang saya protes adalah perilaku pembakaran terhadap nilai-nilai adat itu. Harus dikecualikan itu. Supaya ini kepala BPKSD Papua dan oknum-oknum terlibat TNI Polri tahu, tanya ahli hukum lain. Undang-undang kita dibuat ini masih banyak bertentangan dengan nilai adat di Nusantara ini. Itu clear itu. Kalau ada ahli hukum yang lain berbeda, berarti kan pada poin-poin yang lain. Tidak ada boleh berbeda di situ. Tapi harus dikaji lebih jauh. Kaji lebih dalam lagi. Melakukan sesuatu tindakan. Dan sama di dalam postingan itu banyak yang berkomentar tentang kenapa dimusnahkan, kenapa tidak disimpan saja. Nah ini banyak hal yang kemudian banyak juga kemarahan seperti yang tadi Ahmad sudah mengecam, kemudian mengambil tindakan tegas bahwa ini dikutuk keras. Tindakan yang sangat merugikan, bahkan merusak martabat harga diri orang asli Papua. Itu berkaitan semua. Artinya semua yang bergaul dalam adat ini tentunya marah melihat kejadian ini. Nah, dari sisi hukumnya, setelah klarifikasi dari Kepala BKSDA sendiri, ini bagaimana? Kemudian kalau masyarakat adat ingin menuntut hal ini, kira-kira bagaimana bisa memberikan petunjuk lebih jauh? Oh bisa. Menurut pendapat hukum saya, kan negara hukum, ya, berarti ada tiga sebenarnya. Hukum adat dia duluan, baru hukum negara, hukum agama, karena saya bilang sejarah tadi, bahkan syarat-syarat suatu negara saya tiga dalam hukum tata negara. Satu harus ada wilayah dulu, dua ada penduduk dulu, ya berarti sudah ada wilayah hukum adat di bumi Nusantara, sudah ada masyarakat di situ. Ketiga apa? Pengakuan unit nasional. Pengakuan unit nasional sama di Palestina itu karena tidak ada pengakuan saja, sehingga perang dengan Israel itu bukan perang agama itu. Tiga syarat ini saja. Nah, baru negara seperti Republik Indonesia ini baru umur 80 tahun dari saya ngomong. Adat sudah ada sistem hukum adat itu berlaku bagi generasi penguasa wilayah atau minimal penguasa tanah yang melekat kepada penguasa wilayah. Itu ahli hukum tahu itu. Harus dibuat kajian mendalam dulu gitu loh. Dan ini simbol adat mereka, dan itu sudah ada sejarah turun-temurun kepada kami generasinya. Saudara kandung kita di Papua mereka punya simbol ini, gak ada kaitan dengan kita. Gitu. Gugat, bisa. Presiden bisa digugat itu. Dia sebagai kepala negara, kepala pemerintah bisa digugat. Gubernur di sini, apalagi menteri lingkungan hidup itu, bisa digugat. Bahkan di situ lihat ada oknum anak Papua terlibat, sangat disayangkan itu. Berarti kan mereka tidak tahu adat itu. Kalau dia tidak tahu adat, saat itu dia yang harus larang. Betul bahwa orang yang tidak tahu adat dan tidak beradab. Di adat itu adab yang mereka utamakan. Gitu. Ya, jadi saya mohon kepada, mudah-mudahan ini didengar oleh Presiden Prabowo. Jadi saya minta perintah kepada Menteri Lingkungan Hidup, apabila ada yang berkaitan nilai adat, mohon harus dikaji lebih dalam dulu. Jangan sampai mengambil tindakan seperti dilakukan oleh Kepala BPKSD Provinsi Papua dan berapa oknum aparat itu TNI Polri. Kalau belum tahu, cari tahu, supaya tahu, supaya adab sedikit. Dan saya pesan kepada generasi muda, supaya kita harus tahu bahwa kita ini aslinya siapa. Kalau kita orang adat, ya sudah harus kita taat pada adat, karena adat dan budaya itu beda. Budaya ini bisa orang lain masuk mempengaruhi kita, pola hidup kita. Tapi yang tidak bisa merubah kita adalah adat kita, turun-temurun. Dan orang kalau taat yakin pada adat bukan tidak orang ketinggalan zaman, salah itu.
Itu selama ini teori yang salah itu, menyesatkan itu. Betul. Ya. Kami orang adat pun diminta untuk sekolah. Ya, ini yang penting ya. Ya. Sehingga orang bilang kalau taat ada dalam orang kuno itu menyesatkan pendapat itu. Oke. Nah, sehingga saya juga minta supaya kepada ini, maaf, bukan sombong. Saya apabila generasi penguasa di tanah ini, dulu kami bilang tanah burung ini, yang ada di kepala burung, yang menerima sejarah bahwa harus bangkit sebelum generasi timur dibangkit duluan, dan timur itu ada di darah. Kami sudah mulai bangkit ini. Sehingga kalau memang saudara kampung dalam adat ada di kepala burung, Amar dan sekitarnya mendengar video ini, bangkit dan bicara. Lulu dari timur yang memberikan kain adat itu, mas kawin adat itu, kami ini keturunannya. Dan itu saya berungkap sedikit ini. Itu saat ini belum momennya. Tapi dengan kejadian ini jujur saya marah. Itu sama saja negara dan pemerintah melalui oknum pejabat ini sudah menginjak tuan tanah di tanah ini. Kepalanya mereka itu. Ini simbol adat. Gitu. Jadi mulai sekarang ini stop di bumi Nusantara itu ada nilai-nilai adat, dan itu pantangan bagi kami juga. Kami tidak boleh langgar, apalagi orang lain. Beda dengan aturan. Di adat itu hanya pantangan adat. Kami generasi yang harus taat. Gitu. Kami langgar pun selesai Jawa kami. Jadi jujur saya sendiri kutuk, kecam, marah dan muka. Kepala BPKSD Papua dan berapa oknum itu, bahkan oknum itu ini ambil kepalanya sampai bakar itu. Apalagi itu burung cendrawasih yang hidup diawetkan baru dibakar, ya sudah ada pidananya. Dan itu sudah dijadikan simbol adat. Itu yang jadi kesalahan besar itu, dibakar. Sebenarnya harus dibawa ke museum, baru di situ mungkin diberikan kepada tua-tua adat di Papua ini yang biasa dipakai dalam ritual adat. Gitu. Jangan disamakan dengan barang pidana lain. Gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Kakak Matius Mamuntare atas edukasinya. Teras Sempung Papua akan terus menemani ruang dengar Anda. Saya Christian dan juga kakak saya Matius Mamuntare mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Jika video ini memberikan edukasi, memberikan hal-hal baru untuk kita mau belajar bersama bagaimana kerasnya kehidupan saat ini, kita harus lawan. Yang salah kita lawan ya. Yang salah kita harus katakan salah walaupun itu saudara kandung kita yang buat. Oke. Itu prinsip yang sangat tegas dibilang. Yang benar kita harus dibilang salah, kita harus lawan walaupun nyawa jadi tawa. Itu dalam adat begitu. Yes. Ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam Papua.